Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Saya sih masih ingat betul statement dari Wakil Ketua MUI Anwar Abbas, yaitu minta membubarkan Kemenak. Dan tidak hanya itu lagi, permintaan yang kedua adalah kalau nggak salah minta dibubarkannya BPIB. Tetapi saat trending di Twitter, bubarkan MUI, malah jawaban Anwar Abbas mengejutkan, yaitu jika MUI dibubarkan, Republik Indonesia juga harus dibubarkan. Nah, ini kan sangat lucu sekali ya. Saya jadi ingat Teddy Kusnaidi pada waktu itu, yaitu menyebut jika Teddy Kusnaidi sudah mengharamkan fatwa dari MUI karena memahami suatu masalah saja tidak mampu, apalagi membuat fatwa. Itu menurut Teddy Kusnaidi pada waktu itu. Bahkan kemarin saya juga ingat membandingkan kasus kerumunan antara Presiden Joko Widodo dan juga HRS. Menurut Anwar Abbas pada waktu itu, jika HRS dipenjara, maka Presiden Joko Widodo juga dipenjara. Padahal sangat berbeda jauh itu. Bahkan sampai membujuk untuk membebaskan HRS dan cukup dikenakan denda saja. Menurut saya sih, Pak Anwar Abbas tidak usah terlalu reaktif lah dengan hal yang semacam ini. Ya, menurut saya diam saja, nanti bakalan selesai sendiri kok. Misalkan Pak Anwar Abbas menanggapi hal seperti ini, nanti malah semakin desakan untuk membubarkan MUI semakin menjadi-jadi. Ya seperti ini, Anwar Abbas trending di Twitter sekarang. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Panik sejadi-jadinya, Anwar Abbas nekat lakukan ini. Baru-baru ini, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas tengah jadi perbincangan hangat publik di media sosial. Pasalnya, Anwar Abbas buka suara soal seruan bubarkan MUI yang sempat trending beberapa waktu lalu. Dalam statementnya, Anwar Abbas berbalik meminta Republik Indonesia dibubarkan saja dengan dalih mengikuti logika seruan bubarkan MUI. Kalau misalnya atas dasar itu ada ulama dari MUI yang diduga terlibat jaringan teroris Jemaah Islamiyah, mereka minta MUI dibubarkan, maka saya minta Republik Indonesia dibubarkan, ujar Anwar beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, saya hanya mengikuti logika mereka yang meminta supaya MUI dibubarkan, sambungnya. Ini lantaran Anwar menyebut jika Jemaah Islamiyah juga termasuk ke dalam rakyat Indonesia. Usai pernyataannya itu sampai di khalayak luas, Anwar Abbas banjir serangan hingga trending di Twitter. Banyak warganet yang tak habis pikir dengan Anwar yang minta RI dibubarkan. Akibatnya seruan bubarkan MUI pun terpantau yang menjadi-jadi digaungkan sejumlah warganet Twitter. Wah, makin terang-terangan. Setelah nggak suka Densus, kini minta RI dibubarkan. Teroris juga tidak suka Pancasila dan ingin RI bubar toh, ujar akun Raselin dikutip isu Bogor dari Twitter pada Kamis 18 November 2021. Kalau si tua bangka Anwar Abbas sudah ngomong begini, sebaiknya MUI harus segera dibubarkan. Gue yakin banget kalau MUI sempat berlindung para teroris, sambung akun si pengayas. Pak polisi, kapan Anwar Abbas ditangkap, imbuh akun Wibi. Diketahui Kompolnas membantah pengamat sosial ekonomi dan keagamaan Anwar Abbas yang meminta Densus 88 tak sibuk mengambil kotak amal dan lebih berfokus memburu teroris kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Kompolnas menilai Densus 88 juga menangani KKB di Papua. Densus sudah melakukan penangkapan beberapa kali di Papua. Beberapa target Densus ada di Papua, saya lupa nama tersangkanya. KKB yang menangkap Densus, kata Ketua Kompolnas Beni Mamoto saat dihubungi pada Senin 8 November yang lalu. Beni mengatakan Densus 88 sudah melaksanakan tugasnya untuk memantau jaringan teror se-Indonesia. Menurutnya Densus 88 tetap menangkap KKB Papua meski jumlahnya tidak sebanyak penangkapan teroris di daerah lain. Densus memantau jaringan teror se-Indonesia tidak hanya di Papua. Memang jumlah yang ditangkap Densus di Papua tidak sebanyak di daerah lain. Di Papua kan ada Satgas Newangkawi yang memang fokus mengejar KKB, ucapnya. Di Papua sudah ada Satgas Newangkawi terdiri dari TNI dan Polri yang tugasnya pencegahan dan penindakan terhadap KKB. Lebih lanjut, Beni menjelaskan alasan Densus 88 mengamankan kota amal seperti yang terjadi di Lampung. Menurutnya, pimpinan JI Para Wijayanto memang memanfaatkan kota amal sebagai media untuk menggalang dana demi operasional kelompoknya.
Salah satu cara penggalangan dana adalah melalui kotak amal yang disamarkan sehingga masyarakat tidak tahu siapa di balik kotak amal tersebut. Bahkan Dewan Pakar PKPI Teddy Kusnaidi mengkritik keras pernyataan Wakil Ketua MUI Anwar Abbas terkait perbandingan antara kerumunan Presiden Jokowi dengan pentolan FPI HRS pada waktu itu. Teddy Kusnaidi seolah menilai bahwa Anwar Abbas tidak bisa memahami masalah kerumunan Jokowi di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Pasalnya, menurut Teddy Kusnaidi, kerumunan Jokowi sebagaimana terjadi baru-baru ini sangat berbeda dengan kasus HRS. Kritikan keras itu disampaikan oleh Teddy Kusnaidi lewat jejaring Twitter miliknya pada Jumat 26 Februari yang lalu. Teddy Kusnaidi membuka cuitan dengan pertanyaan apakah publik masih akan percaya pada MUI yang disebutnya hanya LSM. Hal itu langsung dilanjutkan oleh Teddy Kusnaidi dengan menyebut pengurus MUI tidak mampu memahami masalah tetapi sudah melempar pernyataan ke muka umum. Masih mau kita percayakan fatwa LSM yang pengurusnya memahami suatu masalah saja tidak mampu, tapi sudah membuat statement ke publik, ujar Teddy Kusnaidi seperti dikutip suara.com. Padahal kejadian di NTT berbeda 180 derajat dengan kasus HRS, sambungnya. Sambil menyematkan artikel pemberitaan, Teddy Kusnaidi mengakhiri cuitan dengan menyebut bahwa dia telah mengharamkan fatwa MUI. Terus terang, saya sudah mengharamkan fatwa MUI, tandasnya. Perlu diketahui, Anwar Abbas angkat bicara terkait proses kepolisian merampungkan masalah kerumunan di tengah pandemi ini. Dia mencontohkan kasus pentolan FPI HRS dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi di Maumere, Nusa Tenggara Timur baru-baru ini. Anwar Abbas mengungkit hukuman bagi keduanya. Kata dia, seharusnya secara logika hukum harus ditegakkan. Apabila HRS dipenjara, maka Presiden Jokowi pun harus demikian. Meski begitu, Anwar Abbas menuturkan bahwa sebaiknya HRS dan Presiden Jokowi dikenai hukuman denda saja. Diketahui juga ulama Anwar Abbas mengkritik keras pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang menyebut Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama. Pernyataan ini tentu sangat-sangat tidak sayangkan karena tidak menghargai kelompok dan elemen umat dan masyarakat lainnya, kata Anwar Abbas melalui keterangannya pada Minggu 24 Oktober yang lalu. Ia mengatakan, pernyataan Gus Yakut tersebut juga seakan menjelaskan kepada publik terkait banyaknya kader NU yang menjabat di institusi Kemenak. Pernyataan ini tentu dapat menimbulkan kegaduhan. Tetapi ada jugalah bagusnya kehadiran dari pernyataan ini karena dengan adanya pernyataan tersebut menjadi terang benderanglah bagi kita semua warga bangsa mengapa para pejabat di Kemenak dan bahkan juga para pegawainya dari atas sampai ke bawah serta juga rektor-rektor UIN dan IAIN di seluruh Indonesia nyaris semua diisi oleh orang MU, jelas Anwar Abbas. Ia juga mengkaitkan pernyataan Gus Yakut dengan yang pernah disampaikan Ketua Umum PBNU Said Akhil Sirot bahwa jabatan agama kalau tidak dipegang oleh NU maka bakal salah semua. Menurut Anwar Abbas, hal itu merupakan pandangan yang tidak bisa diterima cara berpikir dan cara pandang seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan masalah kebangsaan dan pengelolaan negara, tentu jelas sangat naif dan tidak mencerminkan akal sehat, ujarnya. Anwar Abbas menambahkan, jika semua lembaga negara seperti Kemenak diperlakukan dengan cara pandang dan tindakan seperti itu, maka tentu jelas tidak bisa diterima. Apabila cara pandang tersebut tetap dipertahankan, maka ia meminta agar Kemenak sebaiknya dibubarkan saja. Bahkan diketahui juga pengamat sosial ekonomi dan keagamaan Anwar Abbas meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIB dibubarkan saja. Hal ini dikatakan setelah BPIB mengadakan agenda lomba menulis artikel bertema hormat bendera menurut hukum Islam. Kesimpulan saya, BPIB ini memang sebaiknya dibubarkan saja, ujar Anwar Abbas kepada detik.com pada Jumat 13 Agustus yang lalu. Menurut Anwar, BPIB tidak jelas karena tidak paham situasi masyarakat. Dari dulu saya melihatnya BPIB tidak ada positif, yang dikerjakannya mengundang kontroversi terus, sambung Anwar. Anwar Abbas yang juga menjabat Wakil Ketua Umum MUI menyebut lomba yang diinisiasi oleh BPIB itu tidak konstekstual. Dia khawatir jika ada satu tulisan peserta lomba yang menyimpang, seluruh santri kena getahnya. Yang dipersoalkan masalah bendera, nanti ujung-ujungnya kalau ada tulisan yang menyatakan haram, misalkan nanti dijadikan alat untuk menggebuk santri, tegas Anwar. Permintaan dibubarkannya BPIB pun mendapat sorotan dari DPR hingga Menko Polhukam Mahfud MD.
Komisi 8 DPR RI Bukhari Yusuf berharap BPIB menempatkan diri secara tepat dan proporsional terkait lomba tersebut. Dia menilai BPIB seharusnya memiliki kesadaran untuk mengoreksi diri setelah Anwar Abbas melontarkan kritik pedas agar BPIB dibubarkan saja.